Halo, selamat datang di Cuma Cerita. Jadi cerita kali ini adalah tentang Alas Roban yang dimana ini sudah sangat terkenal banget di kalangan masyarakat. Dan aku nggak mau berlama-lama lagi ngomongnya dan silakan kalian dengerin ini nih. Berikut ceritanya. Siapa yang nggak tahu dengan keangkeran Alas Roban yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah? Dan Alas Roban ini tuh merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Banyak banget kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat gitu kan. Mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat membuang jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini itu menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban. Dan dikutip dari berbagai sumber, sopir bus dan warga sekitar itu kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Dan hantu yang menampakkan diri pun juga nggak tanggung-tanggung gitu, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Anjir, aku merinding dek. Dan ini adalah beberapa cerita tentang keangkeran Alas Roban. Kalau kalian pernah dengar cerita ini, yang pertama itu kayak ada pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Dan hantu tanpa kepala ini tuh adalah korban kecelakaan gitu. Konon dia itu biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Aku ini mocom merinding loh rek, nggak tahu kenapa. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion gitu. Hantu ini tuh bisa tiba-tiba muncul seketika dan membuat para pengendara itu hilang konsentrasi dalam berkendara. Dan akhirnya ya kalian tahu kan selanjutnya apa yang terjadi. Pasti ada yang jatuh ke jurang kayak gitu. Ya kalau memang bener-bener ada sih ini serem banget ya. Tapi menurut kalian gimana tentang ini? Dan selanjutnya itu juga nggak kalah rame ya, adalah tentang apa itu, bus hantu Alas Roban gitu. Itu kan rame banget itu ya, dari dulu sampai sekarang kayaknya juga banyak yang menceritakan tentang itu ya. Jadi itu juga beredar cerita tentang bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban. Cerita keberadaan bus hantu itu biasanya jurusan Bekasi Bandung. Maaf ya, sepeda motor sih. Lah wis, maaf yo. Ya santai aja. Baik lagi. Jadi ini tuh terjadi. Jadi hal ini tuh terjadi tahun 1996 sih. Malam itu tuh ada seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban. Dan saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya, kalau nggak salah. Terus kalau kalian tahu, si pengendara itu kan harus melewati Alas Roban kan ya, yang pada saat itu, tahun itu pasti belum ada penerangan kan sama sekali kan. Dan kalian bisa bayangin kan seperti apa mencengkamnya gitu kan, mencekamnya ketika jam 12 malam lah kayak gitu. Udara dingin jalur tersebut itu berada di tengah hutan gitu, membuat bulu kuduk itu kayak pasti merinding lah, nggak mungkin nggak merinding kan. Terlebih ketika jalur tersebut itu diguyur hujan, kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut itu bukannya mempercepat lajunya untuk nyalip gitu loh, tapi malah stabil dengan kecepatan yang ada di belakang motor itu gitu. Jadi kan merasa aneh ya, akhirnya si pengendara motor itu memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban. Ya itu kepercayaan sih ya, sebab kan namanya kepercayaan itu kan orang kan pasti ada aja ya. Nah benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat itu adalah bus yang usang gitu loh, kayak tahun 70-an kayak gitu.
Dan nggak hanya itu sih, kondisi busnya itu kayak serem gitu, penerangannya pun juga sama-sama kayak gitulah. Kalian tahu nggak, aku menceritakan ini tuh di sini tuh keadaannya tuh lampunya tuh mendrip-mendrip nggak tahu kenapa ya, tapi aku berpikir positif, ini mungkin karena konslet aja sih. Kita lanjut ya. Nah, sampai suatu saat itu bus tersebut itu tancap gas dan menabrak pengendara motor yang tadi aku ceritain itu. Tapi yang anehnya itu bukannya malah kecelakaan yang terjadi, tapi malah busnya itu nembus tubuh pria dan motor tersebut kayak gitu. Dan setelah itu menghilang sudah, dan nggak yang nggak tahu tiba-tiba hilang aja gitu. Dan kalau kalian inget ya, kalian inget tentang cerita ini, aku kok inget dengan kartun SpongeBob ya, yang ada bus hantu itu loh, Rek. Kalian tahu kan? Tapi ya balik lagi ya, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan kejadian ini? Kalau pendapatku sih mungkin ada, mungkin enggak ya. Aku menempatkan di tengah-tengah aja lah. Namanya juga cerita ya kan. Jadi aku nggak bisa menilai benar enggaknya. Nah, berikutnya itu adalah Tumbal. Cerita yang nggak kalah seremnya itu juga sering banget menimpa para pengemudi bus antar provinsi sing sering banget melewati hutan ini. Yaitu cerita keberadaan kuntilanak yang ikut mereka. Terus makhluk astral ini tuh kerap mengganggu para supir bus sing biasanya itu melintasi lah kawasan Alas Roban ini. Nah, biasanya saat malam hingga dini hari itu gangguannya itu sangat beragam, Rek. Mulai dari berpura-pura menjadi penumpang sampai tiba-tiba itu menempel di kaca depan sopir bus. Anjir, ya Allah aku merinding, Rek. Anjay. Akibatnya sopir bus itu akan membanting setir ke arah jurang atau bahkan terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini tuh menjadi momok tersendiri bagi para supir bus yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bawa penumpang sing biasanya menyetop bus dadakan gitu kan. Jadi ya penumpang itu diharuskan melambai-lambaikan tangan dan korek api aja gitu agar supir bus itu mau berhenti. Nggak tahu itu maksudnya apa ya. Cuman ada peraturan seperti itu. Dan wah anjir sih, emang kalau ini emang bener-bener ada ya, mungkin serem banget ya. Bayangin kalian sekarang tiba-tiba itu pas berkendara terus kalian dibarengin mbak-mbak Kunti gitu kan di sampingnya kalian itu. Gimana yang kalian rasakan, Rek? Gimana menurut kalian dengan cerita ini? Maaf kalau misalkan ceritanya itu rada belibet karena aku masih belajar lah untuk storytelling ya. Storytelling gitu kan. Storytelling, ya Allah. Kembali lagi ya, aku sebagai orang itu menceritakan ini tuh ke kalian hanya menyarankan tidak mempercaya 100% cerita ini ya, cerita-ceritaku lah. Kalian yang mendengarkan juga harus berpikir secara logika dan setiap orang punya pendapat masing-masing lah ya. Kalau kalian sendiri ya cukup menikmati ceritanya aja, tidak dengan kejadiannya. Dan kalau kalian mau membacanya silakan kalian ke deskripsi di bawah ini. Karena ini aku membacakan aja buat kalian yang mungkin males ngebaca kayak gitu. Dengerin terus video-videoku dan terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Itu adalah beberapa kisah mistis yang ada di Alas Roban. Kalau misalkan di antara kalian ada yang pernah merasakannya, silakan kalian komentar di bawah ini, atau kalian bisa punya cerita-cerita hantu, kalian silakan DM aja di sosial media yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.